Ada seluruh makhluk. Ayo beritakan Bible itu kepada kami. Silakan, kami ingin dengar. Ayo. Apa yang Yesus katakan dan ajarkan tentang Paulus? Ayo beritakan Injil ke kami. Silakan. Ada nggak Yesus membahas tentang Paulus di dalam Bible kalian? Ayo, ingin dengar kami. Silakan. 1, 2, tidak. Ayo. Injilin kami dong. Ini sudah hampir 2000 orang di TikTok. Yang di YouTube juga udah 500-an, hampir 600-an di tempat saya di YouTube. Oke? Dan saya berharap kemudian Anda bisa melakukan penginjilan di sini. Beritakanlah Injil kepada seluruh umat Islam. Ayo, beritakan coba. Coba saudara beritakan penginjilan Yesus tentang kerasulan Paulus. Silakan. Jangan beritakan Paulus menurut Paulus, tapi beritakan Paulus menurut Yesus. Kami ingin dengarkan. Silakan. Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Mohon maaf, Waalaikumsalam. Bang Ferry. Ya. Ya, tolong sematkan komen saya ya, Bang ya. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ukti. Apa yang ingin disampaikan? Ukti Mailani. Bukan. Enggak saya. Bang Ferry tolong sematkan komen saya ya, jazakallah. Lanjut Bang Suma. Oh iya. Iya, baik. Ini ada Bang Ricardo ini, Gurunda sama netizen. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Netizen. Halo netizen, selamat malam. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen, Bang? Oh, kan dia malah bisik-bisik. Iya, sama seperti makhluk yang datang kepada Paulus. Akalah Yesus. Ya kau Iya, Bang Ricardo. Ada yang mau ditanggapi, Bang Ricardo? Tentang Injil tadi. Lagi lihat Bang Juma ini udah merasa kayak mendengarkan Injil karena dia paling paham. Oh, udah takut duluan. Tinggal aku ambil sisi baiknya aja. Bagus. Sisi baiknya itu ketika berbicara mengenai penginjilan Yesus, tidak ada sedikit pun sentuhan kebenaran terkait dengan kerasulan Paulus itu, kecuali ketika Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Itu aja. Udah Bang, ceritakan lagi lah tentang Alkitab itu, lebih paham aku tentang Alkitab. Ya, jadi yang orang Kristen sebut Alkitab itu adalah berita yang disusun kemudian oleh para pewarta, asisten Paulus. Asisten Paulus yang menulis itu ada 2 yang sampai di Indonesia. Yang pertama Lukas, yang kedua adalah Markus. Ini adalah tangan kiri kanannya Paulus. Iya Bang. Dan kedua penulis ini, Lukas dan juga Markus, itu tidak dikenal oleh Yesus. Yesus pada saat menjadi rabi, menjadi nabi, menjadi Mesias bagi Bani Israel, tidak pernah sedikit pun menyentuh pengajaran tentang Lukas, Markus, kemudian Paulus. 3 sekawan ini adalah orang yang ngarang cerita tentang Yesus berdasarkan hasil penyelidikan dan juga berita-berita yang didengarkan dari orang-orang lain. Seperti itu. Jadi Alkitab sengaja kata ini diambil oleh gereja untuk menutupi surat kabar yang berasal dari barat yang disebut Perjanjian Baru. Supaya dianggap bahwa surat kabar ini firman Tuhan, maka di Indonesia disebutlah Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Kristen Barat ingin menutupi surat kabar ini seakan-akan firman Tuhan, maka gospel disebut dengan sebutan Alkitab, biar mirip-mirip Al-Quran. Seperti itu, Bung. Jadi tentang 12 murid Yesus itu gimana lagi tuh Bang?
Nah, murid Yesus itu tak ada yang menulis. Murid-murid Yesus itu tak ada yang menghafal. Jadi ketika Yesus ini diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit karena ingin dibunuh oleh orang Yahudi, Romawi atas perintah Yahudi, ya murid-muridnya nggak ada yang kemudian menulis, tak ada kemudian yang menghafal Bible Injil, tak ada. Iya, itu juga tertulis sih, cuma kan di Alkitab juga nggak ada memang yang mengakui karena takut kan gitu. Ya bukan karena takut, karena memang tak ada perintah. Tak ada perintah dari Yesus, tulislah, hafallah, tak ada. Jadi Yesus itu hanya melakukan penginjilan. Setelah melakukan penginjilan, ya Anda percaya silakan, Anda beriman. Anda tidak percaya, ya tidak apa-apa, silakan. Jadi Yesus tidak memaksakan kemudian. Jadi kalau yang buat yang beriman itu gimana lagi tuh ceritanya Bang? Kan ada, ada Bang Juma, coba aku dengar ya. Coba, kan ada kayak apa ya? Aku udah pernah masuk Sahih Jehovah itu. Sahih Jehovah yang dibilang sekarang dibilang kayak doktrin agama sesat, aliran Kristen yang sesat. Itu mereka itu mengakui kalau Yesus itu nabi. Jadi bisa dibenarkan nggak itu kalau menurut keyakinan Bang Juma, Bang? Oh, enggak lagi. Beda lagi Bang itu. Enggak bisa lagi dibenarkan karena kan Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Saksi Yehova ini ingin menyamakan diri mereka dengan ahli Taurat. Kalau tidak melebihi dari ahli Taurat, tak bisa masuk surga. Kalau hanya ingin menyamakan diri dengan ahli Taurat, tidak bisa masuk surga, harus melebihi. Makanya Yesus berpesan, jika ia datangnya itu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan engkau segala kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tak ada lagi itu ajaran-ajaran Yesus atau pengikut Yesus itu tak ada. Sedangkan saksi Yehova ini hanya menjilat kitabnya orang Kristen, Protestan. Sedangkan Protestan juga menjilat dari kitabnya Katolik. Sedangkan Katolik menjilat kitab terjemahan miliknya Yahudi. Ya tak ada yang benar. Unsur itu nggak ada. Di luar Bani Israel tak ada yang benar. Bani Israel aja dikutuk oleh Yesus, mengatakan mereka ini adalah keturunan ular beludak. Dan orang di luar daripada Yesus disebut sebagai guguk, pemakan sampah. Jadi tak ada kebenaran. Lalu solusinya gimana? Ya sederhana. Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel saja. Musa begitu juga adanya. Daud, Salomo demikian juga adanya. Lalu siapa nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk seluruh umat manusia? Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah tidak ada Bang Juma? Kita kan sebagai ini kan kita berbicara satu, saya A, kamu B, dia C. Saya percaya A, kamu percaya B, kamu percaya C, kan gitu kan? Nah, jadi apakah nggak ada kelemahan di C ini? Apa sih sebenarnya? Istilahnya maaf loh Bang Juma, kita nggak bahas yang untuk menjelekkan. Bang Juma tadi udah bahas dari Paulus ini segala macam. Coba apa sih yang menjadi kelemahan buat Muhammad? Apa Nabi Anda? Apa memang semua Nabi di bawah Nabi Muhammad itu memang itu penyempurna apa gimana gitu? Kurang paham juga saya. Ya pada prinsipnya kemudian apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad datang bil bayyinati was subur. Wa anzalna ilaika dzikr. Beliau datang untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus datang untuk Bani Israel saja.
Bagaimana ceritanya orang yang di luar Bani Israel tapi mereka ingin selamat? Ya nggak boleh ngaku-ngaku sebagai pengikut. Oh, aku ini pengikut Musa loh. Loh, gimana ceritanya? Musa hanya untuk Bani Israel. Aku ini pengikut Yesus loh. Bagaimana ceritanya? Yesus hanya untuk Bani Israel. Yang benar itu adalah kita ini pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, sekarang kalau orang Kristen ibadah Minggu, kemana perginya ibadahnya? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah hari Sabtu. Itu pun hanya untuk Bani Israel. Kristen menyembah Yesus. Yesus dan muridnya menyembah Elohim. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini hanya dipaksakan aja. Dipaksakan mengambil kitabnya orang Yahudi, ditempel, ditumpuk dengan kitab perjanjian baru, supaya dianggap bahwa pengikut, pengiman daripada perjanjian baru itu adalah pengikut Yesus. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali antara Yesus dan orang Kristen. Itu tak ada hubungannya sedikit pun, tak ada. Tak ada. Bahkan Paulus pun dengan Yesus tak ada hubungannya. Lukas, Markus tak ada hubungannya. Penulis Matius dan penulis Yohanes pun tak ada hubungannya dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Apalagi Kristen, Katolik, Roma, itu tak ada sama sekali hubungannya dengan Yesus. Yesus hanya mengatakan, waspadalah kepada non-Israel, non-Yahudi yang datang ngaku-ngaku sebagai Yahudi, padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sekarang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi rohani, siapa? Kan cuma Kristen. Islam tidak. Islam mendudukkan Yahudi sebagai Yahudi. Hindu juga begitu. Buddha juga begitu. Hanya Kristen ini yang kemudian nempel kayak benalu di pengajaran orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tidak mengakuinya. Tapi selalu kemana-mana paling sakti, paling jago pendetanya tuh. Kita ini adalah dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia. Apa hubungannya? Gereja kok membahas kitabnya Yahudi? Gak ada hubungannya. Ditertawakan kemudian oleh Yahudi. Tertawakan. Kenapa Yahudi tidak klaim, tidak komplain? Wahai Kristen, jangan kau pakai kita kami. Kenapa demikian? Iya, karena Yahudi juga mendapatkan keuntungan dari itu. Apa keuntungannya? Ya, minimal secara politik, secara ekonomi, ya. Bisa kemudian bersekutu dengan orang-orang Kristen. Tapi dalam aspek keagamaan, orang Yahudi ludahi kalian. Itu fakta. Lagian orang Yahudi mengatakan, tak masalah. Toh yang dia pakai cuma terjemahan kok. Bukan kitab Tanak. Yang mereka pakai cuma terjemahan. Itu pun terjemahannya sudah jauh melenceng dari arti yang sesungguhnya. Jadi orang Yahudi ya justru diuntungkan. Orang Kristen ini yang justru sibuk sendiri. Oh, kami ini pengikut orang Yahudi, kami pengikut nabi-nabi Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, ya terus, gosok terus. Padahal sebenarnya Yahudi itu bukan agama misi. Yahudi itu bukan agama syiar. Yahudi bukan agama tablik. Yahudi hanya untuk keturunan Yakub. Jadi kalau ada orang di luar keturunan Yakub sibuk mengkristenkan diri, mengatasnamakan pengikut Yahudi, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Karena Yahudi tidak mengakui secara ketuhanan, tidak mengakui secara kitab, tidak mengakui secara agama, tapi mengakui sebagai sekutu untuk menguasai dunia. Itu betul. Tapi kalau mengatakan bahwa kita adalah Tuhannya sama, kitab suci kita sama, nabi-nabi kita sama, itu mustahil. Coba Anda sekali-kali baca Talmud. Kitab yang paling mahal di dunia ini memang kitab Talmud. Tapi sekali-kali Anda baca, coba. Ada cari di Google. Bagaimana Yesus dalam Talmud? Tengoklah itu. Talmudnya disimpan di belakang kayak gini, disembunyikan di belakang punggungnya. Bible itu sambil bicara kepada kalian, wahai saudara-saudaraku Kristen, kita harus menguasai dunia. Hapuskan semua orang-orang yang membenci kami Israel, karena kami Israel ini adalah tak ada keselamatan dari kami. Ayo Kristen, hancurkan semua itu. Sambil dia pegang buku Talmud di pinggangnya, di pundak belakangnya, tanpa Anda lihat. Ketika kalian tak ada, dibukanya Talmud itu. Yesus, anak binatang, ibunya
bersenggama dengan binatang, lahirnya Yesus. Yesus adalah manusia terkutuk yang bakal direndam, dibakar, direbus dalam tinja yang mendidih dalam neraka. Itu dalam kitab mereka. Tapi begitu kalian datang kepada orang-orang Yahudi, Shalom alaihim. Oh, seketika bukunya disembunyikannya lagi. Wa alaihi salam. Itu bermanis-manis sama kalian. Kalian dimanfaatkan, kalian tidak sadari. Ayo. Kalian juga melakukan sesuatu yang kalian tidak sadari. Kenapa? Karena kalian tertipu. Siapa yang menipu kalian? Sedangkan Yahudi tidak pernah mengakui kalian. Ya kalian memperbodoh diri sendiri. Coba. Sementara kalau Anda melakukan pendekatan Bible, perjanjian baru, Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat. Itu pun hanya dari Bani Israel saja. Dan mengatakan waspadalah kepada non-Israel yang datang nyamar-nyamar. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu. Nah sekarang, apa kepentingannya Yahudi melarang kalian menggunakan perjanjian lama? Tak ada. Justru itu menguntungkan mereka. Karena mereka merasa terlindungi. Ketika kemudian mereka yang sekelompok kecil ini, keturunan Yakub, mereka merasa keturunan Yakub diganggu oleh siapapun, kalian datang membentengi. Wah, itu saudara kami. Itu saudara kami. Kalian drop senjata, drop apapun untuk kemudian melindungi mereka. Karena kalian merasa bahwa keselamatan kalian itu berasal dari Dia. Tuhan kalian itu suku Yehuda. Tuhan kalian itu orang Yahudi. Nah, makanya ya silsilahnya Tuhanmu dari sana. Harus kalian bantu keluarganya Yesus, keluarga Tuhan kalian. Bahaya kalau keluarga Tuhan tidak dibantu, celaka nanti Kristen. Padahal kalian hanya dimanfaatkan kemudian. Kalian tidak sadar itu. Nah, Islam datang kemudian meluruskan. Laqad kafaral ladina qalu. Ya, bahkan Al-Quran mengatakan jangan kau berlebihan dalam agamamu. Jangan kau berkata tentang Allah, tentang Tuhan yang kamu tidak ketahui. Tapi apakah kemudian orang Islam mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan saudara Kristen? Tidak. Orang Islam itu dikatakan sebagai musuh. Padahal sebenarnya musuhnya itu adalah yang dianggapnya kemudian sebagai saudara. Islam datang menyelamatkan kalian. Yahudi, ketika kalian menggunakan kitabnya, tak ada corong dari mereka kemudian yang berkata, wahai saudaraku Kristen, dalam kasih Tuhan kami memperingatkan, jangan kamu pakai terjemahan itu, karena itu salah. Ini loh aslinya. Nah kalau pingin kali, ini ambil aslinya, terjemahannya. Atau ini kitab Tanakh, ambil aslinya. Ambil orang pakar di kalian, pelajari supaya kalian tidak sesat. Ini loh Tuhan kita, ini loh Tuhan yang benar, yaitu Elohim, satu-satunya Tuhan. Tinggalkan Tuhan itu selama kalian masih mau menggunakan kitab kami. Ada nggak orang Yahudi? Ada nggak kekuatan dari mereka menggalakkan itu? Tak ada. Berarti kalian dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Karena mereka lah yang tahu Bible. Maksud saya, dialah yang tahu kitab Tanakh itu. Isi Tanakh mereka tahu. Isi Tanakh mereka pahami. Tuhan yang ada dalam Tanakh mereka tahu. Tetapi apakah mereka mau menyelamatkan kalian dengan menyadarkan kalian? Tidak. Nah, kenapa kalian tidak membenci, malah kemudian menjilati mereka? Sementara Islam datang justru menyelamatkan. Wahai saudaraku Kristen, yang kau sangka Tuhan itu di dalam kitabnya Yahudi itu bukan Tuhan. Wahai saudaraku Kristen, yang kalian sangka Tuhan itu di dalam kitabnya Yahudi hanya dianggap sebagai Mesias. Wahai saudaraku Kristen, yang kau anggap kitab suci itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab Torah, Zabur dan Injil. Tapi siapa yang kalian benci? Kami umat Islam yang kalian benci. Yang kalian jilat siapa? Justru orang yang menjerumuskan kalian, yang mengelus-elus kalian supaya kalian menjadi budaknya selamanya. Islam datang mengingatkan, wahai saudara Kristen, tinggalkan, tanggalkan. Yang benar itu adalah dia hanya nabi, dia hanya rasul. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Tapi mereka mengatakan apa? Oh iya silakan aja, imani aja, imani aja, imani aja. Sambil senyum kemudian bermanis-manis kepada kalian, menyembunyikan buku Talmud. Sebenarnya dalam kitab Talmudnya mereka mengatakan, yang kau sembah itu adalah anak dari hasil persinahan antara Maria dengan Pantera. Gimana ceritanya? Islam datang memuliakan Yesus.
Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka datang mengajarkan Yesus itu adalah anak zina. Yesus itu adalah orang yang direbus dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Kalian malah pelukan. Sementara Islam datang meluruskan, Isa bukan seperti yang difitnahkan. Dia bukan seorang yang hasil zina. Dia bukan seorang penyakit sampar. Dia bukan anak binatang. Dia adalah nabi suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia yang kelak datang sebagai hakim di akhir zaman. Tapi justru kami yang dibenci oleh kalian. Justru kami yang dimusuhi oleh kalian. Harusnya kalian itu mengatakan, oh ini Islam membela Tuhan kita. Pada saat kita mati-matian mengatakan Yesus kita diludahin, Yesus kita ditampar, Yesus kita ditonjok, Yesus kita digantung, Yesus kita ditelanjangin, Yesus kita itu dikutuk dan seterusnya. Justru Islam datang mensucikan Yesus dari orang-orang kafir seperti kita. Wahai orang kafir, Yesus itu manusia suci, Yesus itu manusia mulia, Yesus itu pembawa kebenaran, Yesus itu adalah jalan kebenaran, Yesus itu adalah jalan yang lurus kepada Tuhan yang memperkenalkan diri melalui perantaraan para nabi. Adakah umat Islam menghujat Yesus? Adakah umat Islam itu menghina Yesus? Tak ada satupun kaidah di dalam Islam menghujat dan menista Yesus. Tak ada. Tapi siapa yang kalian benci? Umat Islam. Adakah kemudian orang Hindu membela Yesus? Wahai Kristen, kami Hindu mengatakan Yesus itu tidak disalib. Dia manusia suci. Mustahil dia terkutuk. Adakah kemudian umat Buddha datang kepada kalian? Wahai saudara Kristen, Yesus yang kalian imani terkutuk itu di atas tiang salib. Sesungguhnya dia adalah manusia suci. Tidak ada. Adakah orang Yahudi datang kepada kalian? Wahai orang Kristen, sesungguhnya Yesus itu adalah manusia mulia, terkemuka dan seterusnya. Dia akan datang menjadi hakim. Dia adalah Mesias. Ada? Tak ada. Tetapi umat Islam lah yang siang malam kemudian menghabiskan tenaganya, waktunya, liurnya, lidahnya sampai keluh mensucikan Yesus dan membebaskan Yesus dari orang-orang kafir. Tetapi yang dibenci justru orang Islam. Di mana hati nurani kalian? Ketika orang Hindu kalian berangkulan, orang Buddha kalian berangkulan, bahkan orang Yahudi kalian sujud kakinya. Sementara kami umat Islam buka kitab suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Ikhlas sekalipun, tak ada data di dalam Al-Quran menghinakan Yesus. Tak ada. Tak ada satupun, tak ada sedikit pun yang menghinakan. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakoni oleh umat Islam adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh Yesus. Tapi kenapa kami yang dibenci? Kenapa Nabi kami, Nabi Muhammad yang tidak pernah menghujat kalian, yang tidak pernah menistakan kalian, tidak pernah kemudian mencurangi kalian, tidak pernah merugikan kalian, tidak pernah kemudian mengusik kalian, justru kalian beberkan kemana-mana tanpa data, hanya berbekal benci. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad bla bla bla, Nabi Muhammad bla 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 dan seterusnya. Pernahkah beliau melakukan tindakan yang tidak baik terhadap kalian? Sementara kedatangannya mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Tapi kenapa kemudian justru Rasul kami yang dihinakan? Justru Nabi Muhammad yang dinistakan. Padahal kedatangannya adalah mengangkat harkat, derajat dan martabat Yesus yang dihinakan oleh orang Yahudi melalui tangan orang Roma. Kemana hati nurani kalian? Sibuk menghina Rasulullah, si CP, siapa lagi? Si Lina Wijaya, Bom, Widara, siapa lagi? Kiamat, Siro Kematian, RK, siapa lagi? Mikana, siapa lagi? Sopiatul. Apa salah beliau Nabi Muhammad kepada kalian? Adakah kitab yang dibentuk atau dibuat oleh Nabi Muhammad yang menghujat kalian, yang menghinakan kalian, yang merendahkan kalian, yang menistakan kalian? Ada? Tak ada. Tapi kenapa kalian menjilat Yahudi? Seakan-akan mata kalian buta melihat Talmud, buta melihat kitab tafsir mereka, tafsir kitab Tanakh mereka berupa kitab Talmud yang mengatakan Yesus anak binatang, Yesus anak zina, Yesus adalah makhluk yang hina. Barang siapa yang membaca
kitabnya orang Kristen wajib dibunuh, tertulis dalam Talmud. Siapa yang membaca kitabnya Kristen, dia sama seperti binatang, tertulis dalam Talmud. Dan Yesus kemudian diceritakan di neraka kelak akan direbus dalam tinja yang mendidih. Tapi kalian menjilat mereka. Kalian itu pembela Yesus atau berkongkong kepada penghina-penghina Yesus? Sementara Islam datang merangkul kalian, melindungi kalian, mengayomi kalian, menyayangi kalian, tanpa pernah berpikir kalian adalah pengikut agama penjajah Nusantara. Tanpa Islam berpikir kalian adalah pelanjut tempat ibadahnya penjajah. Tanpa Islam berpikir kalian adalah penyembah Tuhan yang disembah oleh penjajah. Seketika umat Islam merangkul, menganggap kalian adalah saudara, menganggap kalian adalah bagian dari Nusantara yang diperjuangkan kemerdekaannya. Tapi toh yang kalian benci kami, yang kalian benci Al-Quran, yang kalian benci hadits, yang kalian benci Islam, yang kalian benci Allah, yang kalian benci Rasulullah, yang kalian benci Al-Quran. Apa salah kami coba? Coba hadapkan saya kepada umat Islam yang mengatakan Yesus itu adalah makhluk terkutuk secara mutlak iman Islam. Ada enggak? Tak ada. Umat Islam yang sadar akan keislamannya akan mengatakan bahwa datangnya seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel adalah bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Manusia suci tanpa ayah, dilahirkan, diciptakan oleh Allah, kemudian di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan yang lurus, mengajarkan takut kepada Allah, memberikan kemudian semangat, memberikan hidup kelegaan terhadap Bani Israel yang tertekan dari penjajahan Romawi. Umat Islam menyebutnya Isa alaihi salam, Nabi Isa yang atasnya keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Kami dihina, kami direndahkan, kami dianggap penghujat, kami dianggap penista. Padahal siang malam kami menggaungkan Yesus tidak terkutuk, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak telanjangi. Kurang apa lagi kecintaan umat Islam terhadap Yesus? Yesus mati terkutuk adalah duka bagi umat Islam. Yesus terzalimi, diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung di pohon, dikutuk di atas salib. Itu adalah duka terdalam bagi imannya umat Islam. Itu membuat kaki kami tidak normal dalam melangkah, otak kami tidak tenang dalam berpikir, kami tidak nyenyak makan, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Mendengarkan Bible kalian Anda katakan Yesus kami terkutuk, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami, kata kalian. Sebenarnya itu hujatan, itu hinaan, di mana hinaan itu kemudian terhadap Yesus dipoles, ya, diramu sedemikian rupa sehingga seakan-akan kalian itu cinta kepada Yesus, padahal itu adalah hinaan, itu adalah penistaan kemudian terhadap Yesus yang datang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan terhadap kaumnya. Nah, makanya saya berkata, siapa Paulus menurut Yesus sih? Kenapa sampai orang Kristen ini mati-matian tidak membawa nama Paulus dalam beragama, tetapi semua implementasi pernyataan Paulus didedikasikan dalam bentuk praktek. Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Tetapi Paulus disembunyikan. Yang diangkat namanya Yesus. Kami adalah pengikut Yesus, makanya kami ibadah minggu, makanya kami tidak bersunat, makanya kami menyembah Yesus, makanya kami makan babi. Salah, ente salah. Kalau ente pengikut Yesus, ente mustahil jadi Kristen. Kalau ente pengikut Yesus, pasti menjadi Muslim. Karena Yesus sendiri dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus adalah anak yang soleh, berarti dia Muslim. Kalau dia Muslim, berarti dia mutlak wajib, bukan Kristen. Tidak boleh Kristen kalau orang Muslim, tidak boleh. Yesus Muslim, dia anak soleh. Kalau Yesus anak soleh, mustahil dia Kristen. Karena Kristen bukan orang soleh. Kristen itu adalah orang kafir, orang yang menutup diri dari kesalehan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi mustahil. Nah, inilah yang saya katakan, Bung, bahwa ketika Anda bertanya tentang saya bagaimana penggambaran umat Islam terhadap Kristen, terhadap Bible, terhadap Yesus, inilah yang sebenarnya. Kami mati, cinta mati kepada Yesus. Coba Anda lihat sekali-kali YouTube Zulkifli M. Abbas. Itu sudah bertahun-tahun Zulkifli M. Abbas. Apa yang muncul di sana motonya?
I love Yesus because Yesus itu adalah Muslim. Coba lihat Zulkifli 15 itu pembukanya atau penutupnya. Apa yang tertulis itu? Aku cinta Yesus. Coba baca itu, Zulkifli 15 sudah bertahun-tahun itu. Aku cinta Yesus sebab Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhannya. Dia adalah seorang Muslim. Galatia 4 nomor 4, Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31, Yesus adalah Muslim. Jelas itu. Yohanes 12 49 50, Yesus adalah Muslim. Makanya kami cinta kepada Yesus itu. Baca, coba lihat. Kalau ada yang mengatakan Bang Suma penghujat Yesus, no. Lihat channel saya. Tidak ada channel Kristen yang mengatakan I love Yesus. Tidak ada, saya baca. Bang Suma yang selama ini Anda hinakan, Anda rendahkan, Anda katakan penghujat, penista. Ternyata channelnya dibuat beberapa tahun yang lalu. Dah 5 tahun kurasa, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata pembuka dan penutupnya tertulis dengan jelas I love Yesus. Gila nggak? Ya, karena itulah kemudian cobalah direnungkan. Ini umat Islam ini kok siang malam berdebat, apa sih yang dia inginkan? Kami umat Islam tidak perlu berdebat lagi sebenarnya. Kenapa? Islam kami sudah sempurna, tata cara ibadah kami sempurna, tata cara bertuhan kami sempurna, hubungan kami kepada Tuhan kami sempurna, hubungan kami kepada manusia sempurna. Rangkaian isi Al-Quran menuntun kami dalam kesempurnaan berhubungan kepada Tuhan dan berhubungan kepada makhluk. Sempurna. Mau apa lagi? Cukup kami beribadah. Tapi karena kami cinta kepada Yesus dan cinta kepada kalian, kami mengentuh hati kalian. Wahai saudaraku, kalau Anda cinta Yesus, singkirkan ajaran-ajaran paganisme yang mengambil nama Yesus sebagai tameng untuk meloloskan dan melegalkan ajaran paganisme. Menyembah kepada dewanya Romawi, mengatasnamakan Yesus. Itulah yang Anda harus pahami. Menyembah kepada Lucifer, menyembah kepada sang bintang timur dengan mengatasnamakan nama Yesus, itulah yang Anda harus singkirkan. Nah, kalau cinta Yesus, Muslim. Kalau benci Yesus, Kristen, itu pasti. Tapi dipoles kebencian itu seakan-akan kasih. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan kasih Yesus, cinta kepada Yesus, taat kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, sementara semua implementasi ibadah, semua kemudian prosesi ibadah, semuanya bertentangan dengan ajaran Yesus? Bagaimana Anda mengatakan Anda pengikut? Yesus menyembah kepada Elohim, kalian sibuk menyembah kepada anak Maria. Yesus ibadah hari Sabat, kalian sibuk kemudian sembahyang hari Minggu. Yesus tidak pernah makan babi, kalian sibuk berpesta dengan babi. Yesus kemudian bersunat, kalian sibuk berpesta dengan istri kalian beserta dengan kulub. Gimana ceritanya cinta itu? Gimana ceritanya Anda mengatakan Anda pengikut? Yesus ibadah sujud, kalian tidak sujud. Yesus bersyahadat, kalian tidak bersyahadat. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, kalian sibuk membaptis orang, tak kemana-mana. Jadi mana bukti kecintaan dan mana bukti pengikut itu? Ada. Yang disebut pengikut Bang Suma adalah ketika Bang Suma cinta dunia apologet, pengikutnya pun harus cinta. Ketika Bang Suma cinta dunia bela diri, pengikutnya juga harus cinta kepada bela diri. Itu baru nama pengikut setia. Ketika Bang Suma suka nyanyi, pengikut juga harus suka nyanyi. Ketika Bang Suma suka baju koko, maka pengikut saya juga harus buktikan dong implementasi kecintaan Anda itu dong. Maka kalian juga harus berpakaian seperti Bang Suma berpakaian. Ini Bang Suma cinta bola, kalian malah suka renang. Gimana ceritanya? Yesus sujud, kalian jingkrak. Yesus puasa, kalian segala makanan, segala binatang kalian makan. Segala sesuatu halal. Semua yang masuk ke dalam perut halal. Yesus berpuasa bahkan sampai 40 hari 40 malam. Yesus tidak makan babi, kalian berpesta dengan babi. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Mana bukti pengikut? Oh, di mulut aja Bang Suma, cukup di mulut. Pantas saja kemudian Matius 7, enyahlah daripada aku wahai kalian Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau sudah kayak gini siapa yang mau disalahkan? Kami sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk memperingatkan kalian. Saya baru tiba dari Toba, baru masuk rumah. Saya ingat saudaraku Kristen. Masih ada kesempatan buat kalian mendengarkan ajaran yang baik.
Jangan mendengarkan pendeta terus. Pendeta itu cuma mau dengarkan, bayar perpuluhan, dengarkan, bayar perpuluhan. Hanya itu kemudian yang mereka inginkan. Mereka tidak memimpikan dan mengidolakan Anda untuk menjadi selamat. Kalau pendeta menginginkan kalian selamat, maka pendeta sudah lama meninggalkan ajaran yang diajarkan kepada kalian. Mereka pasti akan beralih kepada ajaran Yesus. Tapi faktanya, nyembah Yesus. Mana dalilnya? Mereka kata Bang Zuma, kok nggak ada suaranya? tinta mereka semua habiskan. Kertas semua mereka habiskan untuk belajar Bible. Tapi kenapa tidak pernah sampai kepada data perintah sembahlah Yesus? Tapi kok diam saja? Justru mengajarkan menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Tak ada di Bible. Mereka belajar bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tak ada perintah di dalam Bible. Kenapa mereka diam? Kami baru belajar 1 hari aja. Kami pakai ilmu itu untuk ngajar kalian. Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Dan untuk selamat menurut Yesus, harus mengimani Yesus hanya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kami tidak perlu belajar STT, tapi kami mampu menyelamatkan kalian dengan pola pengajaran Yesus menurut Bible. Mereka sekolah tinggi-tinggi, bertahun-tahun, berpuluh tahun, tiap minggu, ternyata apa dibalik semua itu? Fulus. Mereka lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka mereka lebih mengutamakan fulus daripada keselamatan jemaatnya. Pendeta yang waras, pendeta yang sehat, pendeta yang berakal, pasti mereka akan menyadarkan, mari kita bersyahadat, mari kita syahadat, mari kita kemudian menjadi mu'alaf. Kalau perlu gereja kita ini kita ikutkan mu'alaf. Itu kalau pendeta waras. Tapi karena mereka hanya cinta dunia, Bang Zuma diculik. Mana Bang Zuma? Host? Oh, dia salah kerip. Ke Bennett itu. Bang Ricardo. Ya Bang Ricardo. Lagi asik-asik dengerin ini.